Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan ya, nama saya Firdaus Agil Prasetyo, saya dari Prodi Manajemen Rekayasa. Nah, kali ini saya akan membawakan materi tentang kesalahan berpikir. Yuk, izinkan saya untuk men-share screen terlebih dahulu ya. Oke, bagi teman-teman yang sedang menjalani pelatihan LKMM Pratd, sedikit pengertian ya teman-teman ya. LKMM Pratd adalah sebuah pelatihan keterampilan manajemen mahasiswa pratingkat dasar. Nah, pelatihan ini itu diselenggarakan oleh BEM UISI teman-teman. Oke, lanjut ya. Oke, terus kali ini apa Kak? Ya, yang pertama yaitu fokus teman-teman. Teman-teman diharuskan fokus mendengarkan materi dari saya. Yang kedua, teman-teman diperbolehkan untuk makan, minum, maupun makan makanan berat atau menyemil makanan ringan itu diperbolehkan ya. Yang nggak boleh itu tidur teman-teman. Karena kalau teman-teman tidur itu pasti akan mengganggu jalannya sesi dan juga teman-teman tidak fokus mendengarkan materi dari saya. Oke, untuk CV saya ini yang pertama, nama saya Firdaus Agil Prasetyo dengan NIM 201 2110701. Saya berasal dari Jember, teman-teman. Kalau di sini ada yang berasal dari Jember, kita samaan ya. Terus pendidikan saya yaitu saya pernah menempuh pendidikan di SMKN 5 Jember dengan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Oke, pengalaman saya waktu di SMKN 5 Jember yang pertama yaitu saya sebagai mentor robotika di SMKN 5 Jember itu sampai sekarang ya. Terus saya juga pernah juara lomba robotika tingkat nasional di Bandung. Saya juga pernah juara lomba robotika tingkat Jawa Bali juga. Terus di level universitas, saya sekarang sedang menjadi Menteri Prestasi Minat Bakat BEM UISI. Yang kedua, saya menjadi mentor lembaga dakwah kemahasiswaan. Saya menjadi pemandu dan HRD LKMM Pratd ini ya. Kemudian mentor PKKMB CEMS 2022. Kalau di sini ada yang dari kelompok 13, kelompok Proxima, pasti tidak asing lagi dong dengan saya. Kemudian saya pernah menjadi staf muda hubungan luar Hima MR 2021, staf ahli riset dan teknologi Hima MR, support center KIBI, anggota Magana, asisten laboratorium kimia dasar, kemudian anggota Panwasra. eh, saya juga pernah mengikuti LKMM Pratd, LKMM TD dan LKMM TM. Oke, lanjut ke sesi materi ya. Setelah teman-teman membaca CV dari saya, oke. Materi kali ini yaitu kesalahan berpikir teman-teman. Oke. Oke, dalam materi kali ini saya tidak akan menampilkan banyak slide, tapi saya hanya menampilkan diri saya. Saya ingin mengajak ngobrol teman-teman supaya teman-teman fokus pada saya ya. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, materi kali ini kan kesalahan berpikir. Nah, apa itu ya kesalahan berpikir? Kak, masa berpikir aja salah? Oke, sebelum kita melanjut ke sesi materi ya, ada baiknya kita mengetahui apa itu sih berpikir. Berpikir adalah berkembangnya suatu ide, konsep, pemikiran yang baru yang keluar dari dalam diri seseorang dan berkembangnya pemikiran itu sendiri dari informasi yang telah didapat dan disimpan oleh seorang yang berupa pengertian-pengertian. Nah, bisa jadi seperti gini nih, teman-teman pernah baca buku, teman-teman pernah punya pengalaman apapun atau teman-teman pernah melihat apapun. Nah, memori itu akan disimpan pada otak kalian. Nah, ketika kalian butuhkan pengalaman-pengalaman itu nanti pada suatu waktu pengalaman ini akan muncul nih di kemudian hari dan akan diutarakan oleh teman-teman. Jadi berpikir tuh kayak gitu ya.
Ada juga nih yang berpendapat berpikir juga dapat diartikan pekerjaan yang susah payah, di mana kita harus mengerjakan otak kita untuk memahami sesuatu yang dimana itu membutuhkan waktu yang lumayan lama dan mencari satu jawaban tentang suatu peristiwa yang di yang yang dimana peristiwa tersebut sangat sulit untuk menemukan jawabannya. Oke, misalkan teman-teman disuruh melakukan investigasi nih, kan di situ kegiatan itu memerlukan pemikiran yang sangat sangat mendalam ya teman-teman, sehingga itu menguras otak teman-teman dan juga tenaga teman-teman. Oke, berpikir sudah, kemudian kita lanjut ke proses. Jadi proses berpikir itu gimana sih kak? Oke, jadi proses berpikir itu dimulai dari akal atau otak kalian teman-teman. Di otak kalian tadi kan sudah tersimpan memori-memori tadi kan. Nah setelah di otak kalian sudah tersimpan, nah itu nanti akan diproses nih teman-teman. Setelah diproses akan diambil kesimpulan. Nah kesimpulan itu yang biasanya teman-teman utarakan. Jadi proses berpikir merupakan suatu proses yang dilakukan seseorang dalam mengingat kembali pengetahuan yang sudah tersimpan di dalam memorinya untuk suatu saat dipergunakan dalam menerima informasi, mengolah dan menyimpulkan sesuatu. Proses berpikir mahasiswa dalam menyelesaikan masalah-masalah matematika atau kalkulus nih, atau matematika diskrit, matematika teknik, berbeda setiap individunya. Salah satu faktornya adalah adversity question, bukan EQ, biasanya disingkat AQ atau adversity question. EQ ini merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu permasalahan. EQ sendiri terdiri dari 3 nih, yaitu yang pertama climber, yang kedua camper, dan yang ketiga quitter. Apa itu climber, apa itu campers, apa itu quitter? Nah, climber adalah manusia yang terus mendaki. Ya kan? Climb artinya mendaki. Jadi climber manusia yang terus mendaki. Orang-orang ini selalu berpikir positif, tidak pernah menyerah dan terus melangkah serta berjuang sampai mencapai puncak. Orang tipe ini selalu bergerak maju dan melihat tantangan sebagai peluang. Sedangkan campers adalah orang-orang yang masuk dalam zona nyaman dan sudah merasa cukup dengan keadaan seperti saat ini. Oke, campers kan berasal dari kata camp atau menetap ya. Biasanya teman-teman yang suka mendaki gunung nih kan suka ayo ngecamp. Nah itu berada di zona nyaman teman-teman. Dia nggak mau maju karena mungkin dia memiliki pengalaman yang buruk atau dia tidak ingin menjalani rintangan-rintangan yang ada. Terus yang ketiga yaitu quitter. Nah quitter adalah orang yang memiliki karakter mudah menyerah dan putus asa. Oke, saya tidak menyarankan teman-teman memiliki ini ya, pemikiran quitter ya. Oke. Kemudian masuk kepada kesalahan berpikir. Jadi apa sih kesalahan berpikir? Maka biasanya kesalahan berpikir itu dikenal dengan istilah logical fallacy. Logical fallacy yaitu atau bisa disebut sesat berpikir atau sesat logika. Adalah proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis nih, salah arah dan menyesatkan. Ini karena adanya suatu gejala berpikir yang disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Contohnya nih, contoh dari kesalahan berpikir yang sering terjadi, yaitu yang pertama ada yang namanya ad hominem. Ad hominem ini adalah kesalahan logika ketika kita menyerang sosok pembawa argumen. Kita memandang rendah pendapat hanya karena karakter personal yang kita anggap tidak kredibel atau lawan bicara kita itu kita anggap di bawah kita. Contohnya kita nih cutting. Nah teman-teman kan sebagai adik tingkat, nah kita itu memandang teman-teman itu lebih rendah dari saya karena status teman-teman ada tingkat saya. Nah itu tidak baik juga ya. Kemudian ada istilahnya yang namanya anekdotal. Anekdotal adalah kesalahan logika anekdotal terjadi ketika menyanggah argumen orang dengan pengalaman pribadi kita tanpa didasari argumen yang valid atau data-data yang valid. Mengapa ini bermasalah? Tentu saja karena pengalaman setiap orang berbeda-beda teman-teman, dan
tak dapat menjadi tolak ukur kebenaran yang dapat dibuktikan secara umum. Ia juga tidak tidak membahas inti masalah, namun hanya fokus untuk mengubah. Oke, contoh yang paling sering nih, contohnya gini, kan banyak nih teman-teman yang teman-teman yang bilang gini, banyak orang yang merokok. Nah, mbahku itu sehat loh walaupun merokok. Nah, dan sejenisnya ya, dan kasar sejenisnya ya. Itu tidak membatalkan riset yang disepakati mengenai bahaya tembakau. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman kalau berargumen, teman-teman kalau berpikir harus ada risetnya, harus ada datanya, biar tidak menjadi sesat pikir. Oke, lanjut. Ada 5 penyebab nih. Menurut buku yang saya baca, bukunya berjudul Man and Universe yang ditulis oleh Murtado Mutahari, menyebutkan ada 5 penyebab kesalahan berpikir. Yang pertama yaitu bersandar pada prasangka, yang kedua yaitu hawa nafsu, yang ketiga tergesa-gesa, yang keempat berpikir tradisional dan melihat masa lalu, yang kelima memuja tokoh atau mengkultuskan seseorang. Misalkan nih, saya ambil contoh yang poin kelima ya, tentang memuja tokoh atau mengkultuskan seseorang. Nah, misalkan yang berbicara nih orang yang memiliki power, orang yang memiliki wibawa. Nah, teman-teman itu harus mencerna terlebih dahulu ya. Teman-teman nggak boleh karena orang ini orang berpengaruh, orang berwibawa, atau seorang tokoh publik atau seorang tokoh agama, teman-teman langsung aja percaya tanpa teman-teman menghiraukan riset-riset atau data-data yang valid. Seperti itu sih. Kemudian next yaitu ada jenis-jenis kesalahan berpikir. Jenis-jenis kesalahan berpikir ada 2 teman-teman. Yang pertama ada sofisme, yang pertama ada sofisme, yang kedua ada paralogisme. Apa itu sofisme atau apa itu paralogisme? Oke. Sedikit cerita teman-teman. Sofisme merupakan dulunya ada nih organisasi zaman Yunani kuno, ada sebuah perkumpulan atau organisasi biasa itu mengenai orang-orang yang pinter berpidato teman-teman. Jadi orang pinter ini menamai dirinya itu sofisme atau suku sofis ya. Nah, terus mereka ini pidatonya itu untuk menyesatkan orang, saking dia pinternya public speaking sampai dia sanggup mempengaruhi opini publik. Jadi sofisme adalah orang yang sofisme adalah orang yang dia tahu kalau dia itu pikirannya sesat, tapi dia itu memanfaatkan kesesatannya demi untuk menyesatkan orang lain. Nah, sedangkan paralogisme adalah dia nggak tahu kalau pikirannya itu sesat teman-teman. Jadi dia masih polos saja. Tapi yang pertama nih yang bahaya, usaha mereka untuk menggunakan argumen-argumen menyesatkan untuk mempengaruhi orang banyak melalui pidato-pidato mereka yang terkesan hebat. Bagaimana tidak hebat teman-teman? Kan dia kan pandai public speaking, dia juga bisa menguasai audiens, dia juga bisa mempengaruhi opini publik. Kebanyakan mereka dengan segala berfalasi ini dikarenakan menyimpan tendensi pribadi teman-teman. Jadi kaum sofisme itu menyimpan tendensi pribadi. Falasi itu ingat ya, falasi itu kesesatan ya. Falasi ini juga biasa digunakan untuk melakukan aksi tak bermoral. Contoh, mengubah opini publik, memutarbalikkan fakta, pembodohan publik, memecah belah, dan meraih kekuasaan dengan janji palsu. Contohnya seperti ini teman-teman. Nanti kan akan ada pemilu besar-besaran yaitu pilpres kan. Nah, itu pasti banyak di TV-TV itu yang ini sih teman-teman yang banyak tokoh-tokoh publik yang mengumbar janji-janji palsu dan menggunakan kemampuan public speakingnya untuk mengubah opini publik. Nah, seperti itu sih. Jadi teman-teman jangan sampai terkecoh nih. Harapan saya teman-teman bisa memilah mana yang baik, mana yang benar, dan berdasarkan fakta-fakta yang ada, berdasarkan data-data yang valid. Seperti itu sih. Kemudian jenis-jenisnya ada banyak sih, ada 10 kurang lebih ya. Yang pertama ada overgeneralization. Kalau ini sih harusnya sudah jelas ya, ketika seorang mengambil
kesimpulan dengan terlalu menggeneralisasi sesuatu. Contohnya seperti ini teman-teman. Kamu dijahatin sama orang lain nih, terus kamu bilang semua orang sama saja, bisanya cuma menyakitin doang. Oh, ini biasanya terjadi ya di cewek-cewek ya. Biasanya cewek-cewek itu kan sering memilih pacar atau cowok yang gimana ya, padahal dia itu ditaksir orang banyak, tapi mereka itu memilih cowok yang salah nih. Nah, kemudian cowok ini nyakitin si cewek ini. Nah, terus cewek ini bilang, ah, semua cowok itu sama saja, sama-sama nyakitin, sama-sama tukang selingkuh. Padahal realitanya nggak gitu ya. Bagi cewek-cewek tolong diperhatikan. Terus yang kedua ada yang namanya argumentum ad hominem. Itu sudah saya singgung tadi ya, tapi saya akan bahas tadi. Argumentum ad hominem adalah sebuah strategi retorikal di mana seseorang menyerang kesalahan tulis, kesalahan istilah, kesalahan pemilihan kata, karakter, motif, dan beberapa atribut dari orang yang membuat argumen ketimbang menyerang substansi dari argumen itu sendiri. Jadi gimana ya? Misalkan ada nih yang menulis jurnal, dia malah menyalakan tanda titiknya atau tanda bacanya tanpa dia melihat apa sih isi jurnal itu, apa sih argumen-argumen yang dibahas, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada argumentum ad verecundium. Dalam ilmu logika terdapat istilah argumentum ad verecundium. Ini adalah satu jenis kesalahan berpikir di mana benar tidaknya sesuatu ditentukan oleh keahlian atau kewibawaan orang yang menyatakan, bukan atas tendensi kebenaran itu sendiri. Jadi suatu pernyataan dianggap benar hanya karena ia dikemukakan oleh seorang yang sudah terkenal atau sebagai ahlinya. Contohnya seperti ini teman-teman. Ada profesor atau ada seorang seorang ahli nih. Orang itu menetap di pulau A, atau orang itu menetap di sebuah kota A. Nah, kemudian orang itu sedang bepergian nih, menjalani penelitian di luar negeri. Nah, suatu saat kota A itu mengalami bencana teman-teman. Nah, anehnya banyak wartawan yang mewawancarai pria ini, padahal pria ini sedang di luar negeri. Padahal pria ini kan tidak mengerti apa-apa nih dengan kondisi yang A. Nah, berhubung pria ini lama tinggal di kota A atau dia ahli profesornya di kota A, pria ini malah diwawancarai. Padahal itu salah ya. Harusnya yang diwawancarai adalah orang yang benar-benar ada di kota A saat terjadi kejadian. Seperti itu sih teman-teman. Jadi kita nggak boleh berpatokan pada satu tokoh ya. Kita harus lihat, yaitu tadi, lihat datanya gimana, faktanya gimana, kayak gitu sih teman-teman. Terus selanjutnya ada argumentum auctoritatis. Argumentum auctoritatis adalah falasi ketika nilai penalaran ditentukan oleh keahlian atau kewibawaan orang yang mengemukakannya. Sebuah gagasan, opini, atau analisis diterima sebagai kebenaran hanya karena dikemukakan oleh seseorang yang sudah terkenal karena keahliannya. Jadi kebenaran itu diterima bukan berdasarkan penalaran sebagaimana lazimnya. Jadi kita nggak boleh nih berpatokan pada satu tokoh tertentu yang berpengaruh. Seperti itu sih teman-teman. Kemudian ada yang namanya selanjutnya non kausa pro kausa. Non kausa pro kausa adalah kesesatan yang dilakukan karena penarikan kesimpulan sebab akibat dari apa yang terjadi sebelumnya, karena menganggap penyebab sesungguhnya suatu kejadian berdasarkan dua peristiwa yang terjadi secara berurutan nih. Lalu disimpulkan bahwa peristiwa pertama merupakan penyebab bagi peristiwa kedua, atau peristiwa kedua adalah akibat dari peristiwa pertama. Nah, ini contohnya seperti ini sih teman-teman, gampang sih. Oke. Misalkan seperti ini nih, ada orang yang baru putus cinta nih, kemudian orang itu sakit teman-teman. Jadi terus kita menganggapnya, oh ini pasti sakitnya gara-gara putus cinta. Padahal ketika dia sakit dibawa ke dokter, dia menderita sakit radang atau sakit flu atau batuk dan lain sebagainya. Jadi kita tidak boleh menjudge sesuatu berdasarkan kayak tadi ya, berdasarkan
apa ya teman-teman, hal yang pertama dia lakuin atau akibat dari yang pertama dia lakuin. Kemudian ada argumentum ad baculum. Argumentum ad baculum adalah istilah atau seringkali digunakan oleh orang tua untuk membuat anaknya mereka menuruti apa yang diperintahkan. Jadi argumentum ad baculum ini kayak mengancam sih teman-teman. Misalkan kayak gini nih, teman-teman dulu kan pernah nih waktu masih kecil ya, saya juga pernah kecil ya, teman-teman itu kayak gini, kamu jangan, misalkan si A nih, si A namanya Andre, Andre, misalkan aku orang tuanya Andre, kamu jangan pulang sore ya, nanti kalau kamu pulang sore kamu akan digondol sama Wi Gombel. Nah kayak gitu teman-teman, itu saya pikir juga sih. Oke, mungkin aku punya nih beberapa tips agar teman-teman tidak jadi sesat pikir nih teman-teman. Yaitu yang pertama, tips ini yaitu teman-teman harus melakukan riset atau teman-teman baca jurnal, teman-teman pokoknya teman-teman itu berargumen, teman-teman berpikir berdasarkan dari data-data atau fakta-fakta yang sudah ada. Oke, mungkin materi dari ini mengenai kesalahan berpikir cukup ya. Apabila saya ada luput kata atau tutur kata, saya mohon maaf ya. Oke, teman-teman, bagi yang ingin bagi yang ingin diskusi lebih lanjut atau ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi saya di IG @prasetyo.uch. Yang pertama, kalau teman-teman mau WA saya bisa nih di 085171236206. Oke teman-teman, see you next time. Selamat siang.